Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek lapang, analisis perencanaan dan pengembangan agrosistem Diva Bandeng Presto, studi kasus pada Diva Bandeng Presto, Jalan Poros Biringkasih, Bawang Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, oleh saya sendiri Nurul Aziza, Stambuk 083 2018 0087. Potong sebentar sedikit. Latar belakang. Analisis perancangan pengembangan agrosistem atau disingkat APAS secara umum dapat dijelaskan bahwa analisis adalah aktivitas menggolongkan sesuatu berdasarkan kriterianya. Perancangan adalah tahapan-tahapan yang akan dilalui dan pengembangan agrosistem adalah suatu cara yang akan dilakukan untuk mengembangkan usaha yang ada. Ikan bandeng atau dengan nama latin Canos ports merupakan ikan bernilai ekonomis tinggi dan salah satu komoditas budidaya ikan yang penting. Diva Bandeng Presto merupakan salah satu jenis usaha yang menghasilkan produk ikan bandeng yang telah dipresto dengan berbagai varian rasa, yaitu original, coto, konro, dan palumara dengan harga Rp19.000 hingga Rp20.000. Sasaran belajar. Aspek pengetahuan. Pada aspek pengetahuan terdiri dari 4, yaitu mengetahui sistem manajemen yang ada pada home industri Diva Bandeng Presto. Yang kedua, mengetahui sumber daya yang dimiliki oleh Diva Bandeng Presto. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pemasaran produk Diva Bandeng Presto. Dan yang terakhir, mengetahui permasalahan dan cara mengatasi permasalahan yang ada dalam usaha pembuatan bandeng presto. Aspek keterampilan. Aspek keterampilan terdiri atas 2, yaitu terampil dalam mengelola bahan baku dan terampil dalam melakukan analisis tindakan pada usaha Diva Bandeng Presto. Aspek sikap. Aspek sikap terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, mengutamakan sikap kurioritas atau rasa ingin tahu yang tinggi dan rendah daripada Diva Bandeng Presto. Yang kedua, mengoptimalkan panca indera atau yang terdiri atas pendengaran, penglihatan, penciuman, dan lain-lain dalam menjalankan aktivitas di Diva Bandeng Presto. Yang ketiga, memperhatikan dengan cermat dan mengikuti dengan seksama sikap dan perilaku sumber belajar. Dan yang keempat, memberikan masukan dan saran-saran pada mitra belajar untuk mengembangkan usaha Diva Bandeng Presto. Kegunaan praktek lapang. Kegunaan praktek lapang terdiri atas 2, yaitu bagi mitra belajar dan bagi mahasiswa. Bagi mitra belajar, yaitu memperoleh masukan dan saran-saran untuk perkembangan usaha, dan memberikan kesempatan kepada pihak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam mempersiapkan perkembangan usaha di masa depan. Dan bagi mahasiswa, yaitu memotivasi diri untuk melakukan tindakan berwirausaha. Kedua, memperluas pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keilmuan kewirausahaan. Yang ketiga, agrosistem Diva Bandeng Presto dapat menjadi pilihan rencana karir masa depan. Dan yang terakhir, sebagai salah satu syarat tugas akhir pada mata kuliah analisis perancangan dan pengembangan agrosistem atau APAS. Saya Lutfia Yuliana, Stambuk 083 2018 0104 akan
melanjutkan presentasi dari Nurul Asisah, yaitu tinjauan pustaka. Ikan ini memiliki tubuh langsing dengan sirip ekornya bercabang, sehingga mampu berenang dengan cepat. Memasak ikan bandeng dengan cara dikukus atau menggunakan uap panas dapat mempersingkat waktu pemasakan jika dibandingkan dengan metode kering. Uap panas berfungsi sangat baik dalam memudahkan panas ke dalam bahan makanan selama berlangsungnya proses pemasakan. Kami dapat melihat sumber daya yang dimiliki yaitu sumber daya finansial, lahan, dan bangunan, serta sumber daya peralatan. Dalam pemasaran, produk usaha home industry Diva Bandeng Presto menggunakan saluran satu tingkat yaitu melalui bagian produksi kemudian menyalurkan ke beberapa pedagang, pengecer, hingga sampai kepada konsumen. Metode praktek lapang. Penentuan mitra belajar. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara sengaja atau purposif dengan metode wawancara dan melakukan observasi. Lokasi dan waktu pelaksanaan. Lokasi praktek magang ini terletak di Jalan Poros Biringkasi, Bawon Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dan Kepulauan Sulawesi Selatan. Waktu pelaksanaan kegiatan magang mulai tanggal 29 April sampai 5 Mei 2021. Mulai pukul 9 sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah. Lanjutannya itu penentuan proses penilaian. Kami mengamati semua proses yang terjadi di dalam perusahaan, mulai dari proses persiapan bahan baku, produksi, hingga pemasaran. Jenis dan sumber data. Data yang penulis kumpulkan dalam laporan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan mewawancarai pemilik perusahaan atau usaha dagang. Analisis kinerja proses. Analisis kinerja proses adalah sebuah proses penilaian secara sistematik mengenai kinerja, analisis produksi, dan pendapatan. Analisis produksi dan pendapatan dilakukan pada satuan durasi waktu produksi terkecil. Keuntungan. Rumusnya yaitu total revenue dikurang total cost. Lalu total revenue sama dengan quantity dikali price. Selanjutnya itu total cost sama dengan fixed cost atau biaya tetap ditambah variable cost atau biaya tidak tetap. Analisis kelayakan usaha ration yaitu R per share ration sama dengan total penerimaan TR per total biaya TC. Dapat dilihat kriterianya. Selanjutnya analisis titik impas, analisis BEP. Rumus BEP dalam unit volume penjualan yaitu BEP sama dengan VC per P kurang VC per unit. Rumus BEP dalam satuan rupiah yaitu titik impas sama dengan biaya tetap per biaya variabel per unit. Selanjutnya 1 dikurang per S, yaitu jumlah penjualan. Analisis pulang pokok atau BEP per payback period. Rumusnya yaitu PBP sama dengan nilai investasi per keuntungan per tahun. Apabila nilai PBP kurang umur ekonomis proyek, yaitu 5 tahun sama dengan layak. Deskripsi agrosistem kasus, yaitu visi. Visinya terwujudnya kesejahteraan keluarga yang berbasis pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan. Misinya yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga, memberdayakan perempuan dan ibu rumah tangga dalam kegiatan produksi yang membantu perekonomian keluarga, menjadikan perempuan dan ibu rumah tangga menjadi mandiri dalam aspek pendapatan keluarga, memotivasi masyarakat untuk juga melakukan usaha produksi yang berbasis kelompok. Lanjutannya itu sejarah agrosistem. Diva Bandeng Presto telah berdiri sejak tahun 2008 atau 12 tahun yang lalu, yang berlokasi di Kampung Bujuk Tengahnya, Desa Bulu Cindea. Kemudian pada tahun 2010, lokasi usaha pindah di Jalan
Poros Pelabuhan Biringkasi, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Munggoro, Kabupaten Pangkep. UMKM ini berawal sejak ikan sangat murah sehingga Ibu Mariam mulai berpikir untuk membuat suatu inovasi dengan membuat produk yang bisa menaikkan harga walaupun ikan murah. Hingga sekarang, Diva Bandeng Presto menjadi kelompok usaha binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep. UKM ini dibentuk dan dipimpin oleh Haji Siti Mariam Adibongkang, SPDI. Selanjutnya, identifikasi sumber daya. Identifikasi sumber daya terdiri atas tabel pertama sumber daya lahan dan bangunan. Lahan dan bangunan Diva Bandeng Presto memiliki luas lahan seluas 50 meter dengan status kepemilikan yaitu milik sendiri dengan nilai 45 juta rupiah. Tabel 2, peralatan-peralatan yang digunakan, yaitu pressure cooker, kompor, pisau, talenan, gunting, blender, timbangan elektrik, timbangan manual, baskom, lemari pembeku, meja, vakum, dan panci stainless yang memiliki nilai penyusutan sebesar 13.303.273,81 rupiah. Tabel 3, sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu yang pertama, Akbar Faharuddin yang memiliki jabatan sebagai ketua dengan gaji per bulan sebesar 500.000. Yang kedua, Apriliani yang memiliki jabatan sebagai bendahara dengan gaji 500.000 rupiah. Yang ketiga, Ratu Faradilla yang berumur 20 tahun dengan pendidikan mahasiswa, jabatan sekretaris dengan gaji sebesar 500.000 rupiah. Yang keempat, Reniha. Yang kelima, Selviana. 6, Sartika Dewi. 7, Siti Rabia. 8, Armi Dwi Reskianti. 9, Sonia Anugrah Amalia. 10, Rahmawati. Dan yang terakhir, Martini yang memiliki jabatan anggota atau karyawan yang memiliki gaji sebesar 450.000 rupiah dengan total gaji per bulan yaitu 5.100.000 rupiah. Tabel 4, sumber daya finansial. Sumber daya finansial terdiri atas 2, yaitu aktiva dan pasiva. Pada aktiva memiliki harta lancar sebesar 30.000 rupiah dengan total 30.000 rupiah. Harta tetap yaitu terdiri atas lahan dan bangunan sebesar 45 juta dan peralatan sebesar 16.665.000 rupiah dengan total harga tetap yaitu 61.665.000 rupiah yang sehingga menghasilkan total aktiva sebesar 61.665.000 rupiah. Selanjutnya aktiva selanjutnya pasiva, di mana pasiva terdapat utang lancar dengan terdiri atas gaji tenaga kerja sebesar 5.100.000 rupiah dan pajak sebesar 15.000 serta modal sendiri yang dikeluarkan sebesar 30 juta rupiah sehingga terdapat total pasiva sebesar 35.115.000 rupiah. Selanjutnya tabel 5 yaitu biaya tetap per bulan. Biaya tetap per bulan terdiri atas 3, yaitu pajak sebesar 15.000, penyusutan alat sebesar 1.303.275,81 rupiah dan gaji karyawan sebesar 5.100.000 rupiah sehingga terdapat total sebesar 6.418.273,81 rupiah. Tabel 6, biaya variabel per produksi.
Biaya variabel per produksi terdapat bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan bandeng presto yang terdiri atas ikan bandeng, bawang merah, bawang putih, kunyit, garam, gula pasir, ketumbar, minyak, asam jawa, plastik kemasan, listrik, dan air pump yang memiliki total nilai sebesar Rp5.359.700. Proses produksi. Proses produksi dimulai dari proses penyangan yang dapat dilakukan dengan cara dibelah dan dibuang isi perut dan insangnya lalu dicuci dengan bersih dan dilakukan penirisan dengan cara disusun melingkar selang-seling pada wadah bulat agar airnya berkurang. Selanjutnya dilakukan pelumuran bumbu. Sesudah pelumuran bumbu dilakukan, selanjutnya pengukusan dengan press cooker kurang lebih 4 jam. Setelah ikan bandeng masak, dilakukan pendinginan selama 10 jam dalam panci agar uapnya mengurang. Setelah itu dilakukan pengemasan dengan plastik polietilen dan divakum. Sesudah dilakukan pengemasan, maka dilakukan penyimpanan di cold storage dengan suhu kurang dari 18 derajat Celcius. Adapun pemasaran yang dilakukan pada UMKM Diva Bandeng Presto memiliki skala yang cukup luas, karena selain dipasarkan di daerah Kabupaten Pangkep sendiri, juga sudah dipasarkan di daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan, pemasaran ikan bandeng ini menjangkau daerah di luar Sulawesi Selatan, seperti Gorontalo, Papua, Solo, dan Jakarta. Analisis kinerja hasil. Pada tabel 7, analisis produksi dan pendapatan. Uraian yaitu jumlah produksi perbungkus yaitu 20.000, harga produk 20.000, biaya tetap Rp6.418.273.81, biaya variabel 8 kali produksi yaitu Rp5.359.700, penerimaan 1 kali 2 yaitu 40 juta, pendapatan 5 kurang 3 tambah 4 yaitu Rp28.222.26.19. Jadi total keseluruhannya yaitu Rp80.022. Revenue cost ratio adalah perbandingan antara pendapatan kotor dengan biaya. R per C sama dengan total penerimaan per total biaya sama dengan 40 juta per 11.777.973.81.000 yaitu 3,39. Nilai R per C yaitu 3,39 lebih besar dari 1 sama dengan layak. Artinya setiap pengeluaran biaya sebesar Rp1 maka akan memperoleh penerimaan sebesar Rp 3,39. Lanjutannya yaitu rumusnya BEP dalam unit. BEP sama dengan FC per P kurang VC per unit. BEP sama dengan 6,418.27381 rupiah per 20.000 kurang 5.359.700 per 2.000. BEP sama dengan 6,418.27381 rupiah per 17.320.15 rupiah. BEP sama dengan 370 bungkus. BEP dalam rupiah. BEP sama dengan P per C per 1 per VC per S. BEP sama dengan 6.418.273.81 rupiah per 1 dikurang
Rp5.359.700 per 40 juta. BEP sama dengan Rp6.418.273,81 per 1 kurang 0,134. BEP sama dengan 6.418.273,81 per 0,866. BEP sama dengan 7.099.623,33 rupiah. Jadi perusahaan harus mendapatkan omset sebesar 7.099.623,33 rupiah per bulan. Analisis PBP adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan semua investasi yang telah dikeluarkan. PBP sama dengan nilai investasi per keuntungan, yaitu nilai investasinya 30 juta per keuntungannya 28.222.2619 rupiah sama dengan 1,06. Artinya nilai investasi akan kembali pada tahun kedua, yaitu memasuki 13 bulan usaha berjalan. Usaha ini layak karena nilai PBP kurang umur ekonomis proyek, yaitu 14 tahun. Peta kinerja, yaitu modal perusahaan, investasi, sumber daya, proses pengadaan bahan baku, sumber daya produksi, sumber daya proses pengemasan. Terus proses pemasarannya, yaitu pemasarannya melalui media sosial, reseller, toko oleh-oleh. Permasalahan dan terpilih tindakan. Permasalahan yaitu pertama, ruangan penjualan yang kurang luas. Kedua, skill dan kuantitas kerja karyawan masih rendah. Alternatif tindakan yang terpilih tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menambah ruangan penjualan 2 meter, memberikan pelatihan langsung kepada karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.